Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Oke, pada video ini kita akan membahas topik lagi terkait compounding saham. Yang mana 3 saham yang kita bahas adalah saham-saham yang memiliki dividen yield yang jumbo, yaitu LPPF, BJTM, dan saham RALS. Untuk informasi RUPS-nya, LPPF akan mengadakan RUPS pada tanggal 15 April, BJTM 6 Mei, dan RALS 11 Mei. Apakah 3 saham ini cukup menarik jika kita lakukan compounding saham? Tapi ingat, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu untuk data yang saya proyeksikan untuk dividennya. Berhubung kita masih menunggu data resmi hasil RUPS, sehingga untuk angka dividennya kita masih menggunakan data proyeksi. Dari data ini bisa kamu lihat dari sisi pencapaian labanya. LPPF labanya turun 12,4%, BJTM labanya naik 20,5%, dan RALS labanya turun 15,6% di tahun 2025. Kita tidak akan membahas aspek yang lain, kita fokus saja untuk dividennya. Nah, mengacu kepada harga saham per video ini dibuat, di mana LPPF 1.820, BJTM 570, dan RALS 432. Ini merupakan dividen yield-nya berdasarkan informasi dividen di tahun 2025. LPPF 16,4%, BJTM 9,6%, dan RALS 13,8%. Kemudian bagaimana jika kita memasukkan unsur pencapaian laba di tahun 2025 ini, kemudian kita asumsikan payout ratio-nya tetap. Ini merupakan proyeksi dividennya. LPPF dividen yield-nya turun menjadi 14,4%. BJTM dividen yield-nya naik menjadi 11,5%, dan RALS dividen yield-nya turun menjadi 11,7%. Itu dikarenakan adanya kenaikan atau penurunan laba. Nah, sekarang ini merupakan beberapa asumsi yang kita gunakan. Yang pertama, angka dividen per share sesuai dengan data proyeksi. Bisa benar, bisa juga salah, karena kita masih menunggu data RUPS. Yang kedua, urutan tanggal cum date dan payment date seperti RUPS. Artinya yang pertama adalah LPPF, yang kedua BJTM, yang ketiga RALS. Poin ketiga, tidak ada tanggal yang tumpang tindih sehingga bisa dilakukan compounding dividen. Dan yang keempat, perhitungan tidak pakai standar 1 lot atau 100 lembar agar mempermudah perhitungan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perhitungannya. Sebagai informasi, angka dividennya masih proyeksi, bisa benar, bisa juga salah, seperti yang sudah kita bahas pada data statistik ini, karena kita hanya menggunakan acuan payout ratio-nya tetap dan naik turun dari pencapaian labanya. Oke, dari data ini bisa kamu lihat bahwa saham pertama yang akan melaksanakan RUPS adalah LPPF, kedua BJTM, yang ketiga adalah RALS. Kita asumsikan untuk tanggal cum date dan tanggal payment date-nya sama seperti RUPS ini. Jadi tidak ada tanggal yang tumpang tindih. Oh iya, untuk perhitungannya seperti yang saya cantumkan di sini, kita tidak menggunakan standar 1 lot agar supaya perhitungan menjadi lebih mudah. Artinya kita pakai satuan lembar saham saja. Oke, sekarang mari coba kita bahas. Apabila diasumsikan kita memiliki 100.000 lembar saham untuk LPPF dan dengan harga 1.820, artinya modal yang kita keluarkan adalah 182 juta rupiah. Dengan modal ini, kita akan menerima dividen 26,2 juta rupiah jika kita menggunakan data proyeksi dividen yang kita hitung tadi. Tapi ingat, ini masih proyeksi. Bisa benar, bisa juga salah. Jadi pastikan kita menunggu dulu hasil keputusan RUPS nanti. Oke, dengan dividen 26,2 juta rupiah ini, kita bisa mendapatkan saham BJTM sebanyak 46.084 lembar dengan harga Rp570 per lembar saham. Yang artinya apabila kita memperoleh lembar saham sebanyak ini untuk BJTM dan BJTM membagikan dividen Rp65,98 per lembar, maka kita bisa memperoleh dividen Rp3.040.481. Uang dividen yang kita terima ini kita belikan saham RALS dengan harga 432 sehingga memperoleh lembar saham sebanyak 7.038 lembar. Dan apabila RALS membagikan dividen Rp50,64 per lembar, maka kita akan memperoleh Rp356.390. Ini merupakan skenario-nya apabila kita menggunakan 4 asumsi ini. Dan kamu bisa lihat datanya di sini. Kita hanya membeli saham LPPF, tapi kita bisa memperoleh dividen dari saham LPPF, BJTM, dan saham RALS.
Ketiga saham ini seperti yang saya sebutkan tadi, memiliki persentase dividen yield yang cukup menarik. Entah itu dividen yield saat ini, entah itu dividen yield saat proyeksi, dengan tentunya berbagai asumsi yang kita gunakan. Artinya data ini masih bersifat proyeksi, bisa benar, bisa juga salah. Dan mohon juga kamu dapat cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau salah hitung. Ingat, ini hanya merupakan salah satu skenario. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain dengan skenario berbeda yang mungkin terjadi. Jadi pastikan kamu mempertimbangkan profit dan resiko yang siap kamu hadapi. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Dividen hanya merupakan salah satu metode. Kamu bisa gunakan metode lain untuk mencari metode yang menurut kamu paling maksimal dari sisi keuntungan dan kamu bisa semakin nyaman menggunakannya. Oke, berbicara tentang dividen, sebelumnya saya sudah menulis 3 ebook yang berkaitan dengan hal itu. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, chat saja pada nomor WA yang ada. Semoga video ini membantu. Thank you. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.